Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Faujan Sabik dengan NPM 207006054 dari kelas A dengan program studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendukung keputusan klinis untuk mengefisiensikan diagnosa penyakit kejiwaan menggunakan case-based reasoning. Gangguan skizofrenia merupakan penyakit jiwa yang sering terjadi. Akan tetapi, tidak ada sistem pendukung keputusan klinis untuk mengefisiensikan diagnosa penyakit skizofrenia menggunakan case-based reasoning dengan kedekatan Niels-Nigsburg. Sehingga, setiap konsultasi mengalami kesulitan karena terbatasnya dokter dan membuat diagnosa kurang efisien dalam penanganannya. Terwujudnya sistem untuk mendukung keputusan pakar agar mengefisiensikan diagnosa menggunakan metode case-based reasoning dengan metode kedekatan Niels-Nigsburg. Pertama-tama, kita bahas dulu apa itu sistem pendukung keputusan klinis? Sistem pendukung keputusan klinis atau SPKK adalah aplikasi perangkat lunak yang mengintegrasikan informasi yang berasal dari pasien, yaitu karakteristik, demografis, klinis, sosial, psikologis dengan basis pengetahuan atau knowledge base untuk membantu klinisi dan atau pasien dalam membuat keputusan kesehatan. Lalu selanjutnya itu apa itu case-based reasoning? Metode case-based reasoning adalah metode untuk membangun sistem pakar dengan pengambilan keputusan dengan kasus yang baru dengan berdasarkan solusi dari kasus-kasus sebelumnya. Konsep dari metode case-based reasoning ditemukan dari ide untuk menggunakan pengalaman yang terdokumentasi untuk menyelesaikan masalah yang baru. Para decision maker atau pengambil keputusan kebanyakan menggunakan pengalaman dari problem solving terdahulu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sekarang. Secara umum, terdapat 4 langkah pada metode case-based reasoning yang pelaksanaannya berupa siklus seperti gambar pada berikut. Yang pertama, retrieve atau memperoleh kembali kasus atau kasus-kasus yang paling prinsip. Proses ini dimulai dengan mendeskripsikan satu atau bagian masalah dan berakhir apabila telah ditemukan kasus sebelumnya yang paling cocok. Yang kedua, yaitu reuse atau menggunakan informasi dan pengetahuan dari kasus tersebut untuk memecahkan permasalahan. Proses reuse dari solusi kasus yang telah diperoleh dalam konteks kasus baru difokuskan pada 2 aspek, yaitu yang pertama, perbedaan antara kasus yang sebelumnya dan yang sekarang, bagian dari kasus yang telah diperoleh yang dapat ditransfer menjadi kasus baru. Lalu selanjutnya yang ketiga, revise atau meninjau kembali atau memperbaiki usulan solusi. Fase ini terdiri dari 2 tugas, yaitu yang pertama, mengevaluasi solusi kasus yang dihasilkan oleh reuse. Jika berhasil, maka dilanjutkan dengan proses retain. Jika tidak, maka memperbaiki solusi kasus menggunakan domain spesifikasi pengetahuan. Yang keempat, yaitu retain atau menyimpan bagian-bagian dari pengalaman tersebut yang mungkin berguna untuk memecahkan masalah di masa yang akan datang. Metode similarity yang digunakan adalah Niels-Nigsburg dengan rumus sebagai berikut, yaitu similarity dengan T, S sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dengan fungsi TI dengan SI dikali WI per WI dengan keterangan T kasus baru, S kasus yang ada dalam penyimpanan, N jumlah atribut dalam setiap kasus, I atribut individu antara I sampai dengan N, F fungsi similarity atribut I antara kasus T dan kasus S, W bobot yang diberikan pada atribut ke I. Lalu selanjutnya yaitu tampilan menu utama pada aplikasi atau sistem pengambilan keputusan klinis. Yang pertama, tampilan menu utama. Tampilan menu utama merupakan halaman utama dalam menjalankan program aplikasi. Pada halaman aplikasi ini terdapat beberapa menu. Yang pertama, form login, yaitu sebelum masuk ke menu utama dan menggunakan semua menu yang ada, pengguna harus melakukan login dengan mengisi nama user dan password yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, yaitu form aturan, adalah formulir yang digunakan untuk melakukan penyetingan aturan dasar penyakit kejiwaan skizofrenia berdasarkan informasi yang diperoleh dari pakar berdasarkan aturan penyakit skizofrenia. Selanjutnya yaitu
form basis kasus adalah formulir yang digunakan untuk melakukan penginputan data-data kasus penyakit kejiwaan skizofrenia yang pernah terjadi. Selanjutnya yaitu form revisi kasus adalah formulir yang digunakan untuk melakukan perubahan data-data kasus hasil diagnosa. Perubahan atau revisi hanya dapat dilakukan oleh pakar. Selanjutnya yaitu proses input data pasien. Hampir sama dengan proses input data gejala dan data penyakit, perbedaannya terletak pada jenis data yang digunakan, yaitu data pasien. Selanjutnya yaitu tahap retrieve. Tahap retrieve adalah tahap di mana sistem akan menerima input atau masukan berupa data gejala yang akan dicari kesamaan dengan gejala pada kasus sebelumnya. Selanjutnya tahap reuse adalah tahap sistem memanggil kembali informasi kasus terdahulu yang pernah terjadi berdasarkan kasus yang paling mirip dengan kasus yang dialami user yang ditunjukkan dengan hasil nilai similarity tertinggi. Selanjutnya yaitu cetak hasil diagnosa. Cetak hasil diagnosa adalah keluaran sistem hasil dari proses diagnosa. Hasil diagnosa sebelum di-print akan ditampilkan dalam bentuk pracetak atau preview. Selanjutnya form tentang aplikasi. Ini bahas tentang maksud serta kegunaan program aplikasi ini dibuat. Selanjutnya dan yang terakhir adalah form programmer, berisi tentang data diri programmer, seperti nama, NIM, jurusan, dan universitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.